Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muflih dengan nomor pokok mahasiswa 2206062226. Hari ini akan mempresentasikan tentang analisis saya terhadap sistem PLTU pada Desa Wargasara, Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Selanjutnya, pertama-tama untuk latar belakang Desa Wargasara tersebut. Jadi Desa Wargasara itu terletak di Pulau Tunda. Pulau Tunda itu adalah gugusan pulau kecil yang berada di sebelah utara Teluk Banten. Nah, letaknya tadi di Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Menurut data monografi desa tahun 2020, luas desa ada di angka 260 hektar. Atas wilayahnya di sebelah utara, timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Laut Jawa. Lalu jarak desa Wargasara ke kecamatan itu ada di 14 mil. Sementara ke ibu kota Kabupaten Serang ada di jarak 16 mil. Terus untuk desa Wargasara itu terdiri dari dua kampung, Kampung Barak dan Kampung Timur. Jumlah penduduknya itu ada 1.440, terdiri dari 326 kepala keluarga. Data tersebut didapatkan dari sensus penduduk Kabupaten Serang di tahun 2020. Selanjutnya, kenapa sih saya memilih Pulau Tunda di Desa Wargasara ini? Alasannya adalah, pertama, Desa Wargasara itu berlokasi di Pulau Tunda. Pulau Tunda memiliki banyak potensial untuk menjadi salah satu pusat wisata di Serang karena keindahan alamnya dan lainnya. Karena itu pemerintah sempat memprioritaskan untuk Pulau Tunda mendapatkan aliran listrik. Karena itu mereka membuat PLTS dengan kapasitas 50 kW per hour dan PLTD kapasitas 25 kW per hour. Sayangnya, PLTS ini sempat mangkrak dan diabaikan. Hasilnya, warga hanya bisa memakai listrik dengan menggunakan PLTD. Walaupun PLTD ini ternyata awalnya itu hanya untuk cadangan dari PLTS. Hasilnya adalah warga desa Wargasara harus hidup dengan listrik terbatas. Mereka harus membayar 3.500 per malam. Oleh karena itu, saya mengusulkan solusi untuk membuat aliran listrik bawah laut dari PLTU. Untuk itu, kita harus menentukan kebutuhan listrik dari desa desa Wargasara. Permasalahan ini sudah cukup didokumentasikan banyak media. Banyak artikel yang mereferensikan tentang mangkraknya PLTS di Pulau Tunda. Selanjutnya, pertama, kita harus identifikasi kebutuhan desa Wargasara. Yang pertama, kita ketahui ada jumlah kepala keluarga di 326. Maka saya asumsikan satu keluarga menggunakan 900 watt. Maka saya kalikan saja 366 watt saya kalikan dengan 900 watt agar mendapatkan total penggunaan listrik untuk seluruh keluarga tersebut. Jadi totalnya ada 0,29 megawatt. Selanjutnya, kita analisis sistem PLTU ideal. Jadi saya membuat analisis dengan properties ideal yang tidak mempunyai kehilangan power atau losses. Jadi saya asumsikan untuk properties di PLTU-nya. Pertama, untuk pressure 1 itu 10 kPa, di P2 itu 15 megapascal, dan suhu di T3 saya taruh di 400 derajat Celcius, dan untuk mass flow rate-nya saya taruh di 0,5 kg per second. Lalu kita langsung ke mulai perhitungannya. Pertama-tama kita menghitung dulu dari yang mempunyai data paling banyak, yaitu di poin 3. Pertama-tama kita mengetahui kalau 2 ke 3 itu adalah sistem yang isobarik, jadi tekanannya sama, yaitu 15 MPa. Lalu kita ceklah di tabel
saturated untuk 15 MPa. Lalu kita temukan bahwa temperatur saturasinya adalah 32,16 derajat Celcius. Tetapi kita mempunyai suhu di poin 3 itu 400 derajat Celcius. Hasilnya karena saturated temperature lebih kecil dibandingkan suhu aslinya, maka kita bisa simpulkan bahwa fase di titik 3 adalah superheated vapor. Oleh karena itu kita bisa tentukan entalpi VUHS-nya itu dari tabel superheated untuk suhu 400 derajat dan tekanan 15 megapascal. Selanjutnya kita lanjut ke titik 4. Kita mengetahui kalau 3 ke 4 itu adalah isentropik. Berarti S-nya itu sama. Lalu di titik 4 itu kita mempunyai juga tekanan 10 kPa. Karena itu isentropik dengan 3 ke 4, maka S-nya sama. Jadi kita mendapatkan 5,8919 kJ per kilogram. Tetapi kita di sini harus mengetahui X dulu sebelum kita bisa mendapatkan H, U, dan V-nya. Maka itu kita menggunakan rumus S min SF per SFG untuk mendapatkan X yaitu 0,7. Lalu kita baru masukkan ke rumus H average, U average, dan V average-nya. Dan kita bisa mendapatkan hasil perhitungan itu. Rumusnya adalah HF plus X kali HFG dan lainnya. Lanjut. Selanjutnya adalah di titik 1. Pertama kita mengetahui kalau dari 4 ke 1 itu isobarik, yaitu tekanannya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa tekanan itu 10 kPa juga. Lalu kita cek di tabel saturasi, itu 10 kPa itu suhu saturasinya berapa sih? Jadi kita bisa ketahui kalau itu 45,81 derajat Celcius. Dan karena posisi satunya itu sebelum boiler, maka kita bisa mengetahui kalau fasenya itu ada di saturated liquid untuk di fase 1 itu. Lalu kita tinggal ambil aja nilai SF, HF, VF, dan UF-nya dari tabel 10 kPa. Selanjutnya untuk di titik 2 di isentropik. Kita mengetahui dan tadi yang di isentropik kita mengetahui isentropik karena tadi yang di diagramnya kita diagram TS-nya kita mengetahui kalau 1 kedua itu isentropik. Yaitu S1 dan S2-nya itu sama. S1 dengan S2 itu sama, itu 0,6492 kg per kilojoule per kilogram kali Kelvin dengan tekanan 15.000 kPa atau 15 MPa. Karena kita mengetahui S2-nya, tetapi waktu kita cek di tabel saturasi itu tidak sama atau bahkan lebih kecil, kita mengetahui kalau fase di titik 2 itu adalah compressed liquid. Nah, karena itu kita bisa mengetahui dong berarti kita harus mencari SVH sama U-nya itu dari suhu saturasi tekanan kita. Nah, alhamdulillahnya kita sudah mempunyai suhunya dari tabel compressed liquid itu 342,16 derajat Celcius. Itu didapatkan dari tabel compressed liquid. Nah, karena kita untuk suhu 340 ke atas itu belum ada, jadi kita harus ekstrapolasi dari tabelnya. Jadi kita memakai rumus YX sama dengan Y1 plus X min X1 dikali Y2 min Y2 per X2 min X1. Nah, karena itu kita mendapatkan nilai SVHU-nya. Nah,
Ini apa sih dari tadi astagfirullah. Ini apa sih, saya ngomongin SVHU-nya itu? Ini bisa digunakan untuk setelahnya, yaitu perhitungan efisiensi turbin. Pertama, kita bisa menghitung usaha masuk dari pompanya, yaitu dengan rumus VT kali P2 min P1. Itu bisa kita dapatkan apa namanya hasilnya dari situ. Lalu kita bisa mendapatkan juga efisiensi dari turbinnya. Nah, yaitu sisi H4 min H3. Itu kenapa negatif? Karena arahnya itu keluar dari sistem. Kalau yang dari pompa kan masuk tuh ke arah kanan. Kalau turbin itu arah kiri, jadi dia negatif. Nah, selanjutnya untuk power outputnya, ini yang agak penting. Jadi untuk power outputnya itu saya memakai asumsi kalau mass flow rate di PLTU-nya itu ada 0,5 kilogram per second. Nih dia asumsikan. Untuk propertiesnya itu yang saya asumsikan, P1, P2, T3 dan mass flow rate-nya. Nah, maka karena itu kenapa saya milih 0,5 kilogram per second? Karena saya mikir kalau semisal saya memakai angka yang lebih besar, maka akan terjadi surplus yang sangat banyak untuk dari energi yang dibutuhkan. Begitu sih alasannya. Lah yang oleh karena itu kita mendapatkan power output 0,56 megawatt yang itu sudah sangat surplus dari requirement kita yaitu 0,29 megawatt. Selanjutnya untuk kesimpulannya. Jadi seperti yang tadi saya bilang dari siklus Rankine, kita mendapatkan hasil yang surplus dari requirement kita yaitu 0,56 megawatt dari 0,29 megawatt. Oleh karena itu bisa diharapkan untuk masyarakat di Pulau Tunda di Desa Wargasara untuk memaksimalkan surplus tersebut dengan membangun fasilitas pariwisata yang bisa membantu membangun ekonomi di Pulau Tunda. Karena dari rumusan masalah sebelumnya kita mengetahui kalau potensi Pulau Tunda itu sangat besar jika dijadikan salah satu spot pariwisata di Serang. Eh, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari analisis ini. Oh iya, ini adalah analisis ideal yang tidak mempunyai losses, yaitu thermal 99% nggak ada losses. Jadi itu sih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.